Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wa faddalahum ala sairil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalq afdalil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم والترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak keturunan Adam. Dan Allah pun telah memberikan rezeki yang banyak untuk mereka. Serta Allah pun telah mengutamakan, telah memberi keutamaan, mendahulukan, serta meninggikan derajat manusia dibandingkan dari makhluk-makhluk yang lain. Di antara kemuliaan manusia itu akan ia dapatkan ketika dia menyadari bahwasanya dia adalah khalifatullah fil ardh. Dia adalah manusia atau makhluk yang membawa amanah Allah di muka bumi ini. Manusia jauh lebih mulia daripada binatang. Manusia jauh lebih mulia daripada malaikat. Manusia jauh lebih mulia daripada iblis. Namun terkadang karena satu dan lain hal manusia akan dapat dihinakan oleh Allah lebih hina daripada binatang. Nah, pada siang ini kita akan mencoba mengupas di antara hal-hal yang menyebabkan seorang manusia itu lebih hina daripada binatang. Hadirin sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Allah menciptakan bagi manusia pakaian. Artinya Allah ingin melindungi manusia baik dari segi fisiknya, dari segi marwahnya, serta dari segi kepemimpinannya.
Bagi manusia yang tidak memperhatikan masalah pakaian, Allah terang-terang mengatakan mereka itu bagaikan kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang. Ketika seseorang tidak memperhatikan masalah pakaiannya, maka mereka itu tidak punya hati untuk berfikir, tidak lagi memiliki pandangan mata yang tepat, serta tidak lagi memiliki pendengaran yang benar. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, baik berupa godaan dari syaitan ataupun pengaruh dari lingkungan ataupun adat kebiasaan dari sebuah daerah yang menyebabkan terkadang manusia itu menjadi hina daripada binatang. Agama menjelaskan ada beberapa hal yang harus kita tutupi. Dalam bahasa agama ada dinamakan aurah. Dan di ayat lain Allah menamakannya sau'ah. Kedua lafaz ini ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Adam dan Siti Maryam mencoba menikmati apa yang ada di sorga dulu, Allah tampakkan sau'atuhuma, yang dalam bahasa Indonesia masih diterjemahkan dengan istilah aurat. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang hal-hal yang harus dijaga oleh seseorang dari pandangan orang lain, dinamakan dengan aurah. Tentang hubungan suami istri, yang ketika mereka telah memasuki kamar, maka budaknya, anaknya yang belum dewasa tidak diizinkan untuk masuk ke kamar orang tuanya pada 3 waktu: sebelum subuh, sesudah salat Isya, dan ketika mengganti pakaiannya. Dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nur. Kenapa demikian? Karena manusia yang beriman selalu memperhatikan auratnya. Nah, di sini yang menarik bagi kita. Kira-kira apa itu aurat? Dan kira-kira apa yang dimaksud dengan sau'ah yang terjadi pada kisah Nabi Adam sebelumnya? Aurat. Kita mengenal aurat sebatas definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih, yang mengatakan aurat laki-laki itu sebatas antara pusar dengan lutut. Aurat perempuan itu selain wajah dan telapak tangan. Itu definisi dari fikih. Tapi sejenak kita bahas akar kata dari aurat itu, sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya hakikat dari aurah yang harus kita tutupi itu. Aurah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata awira ya'waru, artinya bengkok. Awira ya'waru artinya bengkok. Seseorang yang berkaki bengkok bahasa Arabnya a'waru. Sebuah benda yang melengkung bahasa Arabnya a'waru. Jadi secara bahasa aurat diambil dari kata a'war yang berarti bengkok. Yang dimaksud dengan kebengkokan dalam definisi aurat ini adalah bukan si pemakai pakaian, tetapi yang harus dijaga seseorang ketika berpakaian harus menutup auratnya adalah agar jangan orang lain yang melihatnya berfikiran bengkok terhadap pakaian yang ia gunakan. Banyak orang mengatakan seorang muslimah berjalan di pasaran sudah menutup pakai hijab, sudah pakai pakaian yang lengkap, bajunya baju kaos, pakai celana levis, dia mengatakan dirinya sudah menutup aurat. Padahal orang-orang yang melihatnya masih berfikiran bengkok ketika dia melewati manusia. Jika ditinjau dari segi bahasa, sesungguhnya wanita yang demikian sama sekali belum menutup auratnya, karena orang lain yang menatapnya masih bengkok pemikirannya dan menikmati setiap lekuk dari tubuhnya. Artinya perempuan tadi belum menutup auratnya. Karena pada hakikatnya mana a'war atau aurah adalah kebengkokan pemikiran orang lain ketika melihat seseorang berpakaian. Dan hal ini tidak hanya terkait antara wanita dan laki-laki, tidak juga hanya sebatas antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang
baik laki-laki ataupun perempuan, yang menyebabkan laki-laki lain atau perempuan lain berfikiran bengkok, maka sesungguhnya laki-laki itu ataupun perempuan itu sama sekali tidak menjaga auratnya, sama sekali tidak menjaga auratnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari bapaknya, Rasul mengatakan, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Tidaklah boleh seorang laki-laki melihat aurat dari laki-laki yang lain. Artinya adalah seorang laki-laki yang berpakaian hendaknya dia menjaga dirinya itu dari aurah yang ada pada lawan jenisnya atau pada makhluk yang sejenis dengannya. Seorang laki-laki yang berpakaian ketat yang menyebabkan perempuan menjadi berfikiran bengkok atau menyebabkan laki-laki lain berfikiran bengkok terhadapnya, maka sesungguhnya laki-laki itu adalah manusia yang telanjang di depan manusia. Demikian juga perempuan, ketika perempuan berpakaian yang menurutnya sudah menutup aurat, tetapi di antara sesama perempuan dia tidak menjaga orang lain yang sejenis dengannya berfikiran bengkok ketika melihat tubuhnya, maka perempuan itu dikatakan manusia yang tidak menjaga auratnya. Oleh karena itu, Rasul dengan tegas-tegas mengatakan, seorang laki-laki saja tidak boleh melihat aurat laki-laki, apalagi seorang perempuan melihat aurat laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan, sebagaimana laki-laki juga diharamkan untuk melihat aurat perempuan. Aurah artinya adalah pikiran bengkok yang terjadi terhadap orang lain disebabkan pakaian kita yang tidak sempurna kita gunakan. Hadirin sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Lalu bagaimana halnya jika ini dianggap sebuah kebiasaan, sesuatu yang lumrah? Ketika seseorang laki-laki melihat laki-laki lain yang membuka auratnya, memandang itu biasa saja. Lalu bagaimana halnya ketika di asrama, ketika di kosan, ketika di kontrakan, seorang laki-laki berdiam, bermukim dengan teman-teman laki-lakinya yang lain. Lalu ketika dia berpakaian tidak memperhatikan aurah yang akan terjadi pada diri temannya terhadap apa yang ia gunakan, maka sesungguhnya mereka ini adalah kaum-kaum yang lebih rendah daripada binatang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, la yufdir rajul ila rajuli fi thawbin wahid. Tidaklah halal bagi seorang laki-laki tidur dengan laki-laki yang lain satu ranjang dan satu selimut. Walal mar'atu ilal mar'ati fi thawbin wahid. Dan tidak juga halal bagi seorang perempuan sedekat apapun hubungannya, walaupun tidak ada niat sama sekali, ketika dia tidur sesama perempuan menggunakan satu selimut dalam satu ranjang, haram hukumnya menurut Imam Nawawi, sebagaimana juga ditegaskan oleh Lajnah Daimah Majlis Fatwa Negara Kedutaan Arab Saudi. Oleh karena itu, Islam sangat menjaga seorang laki-laki harus menjaga pakaiannya di hadapan laki-laki yang lain, begitu juga di hadapan perempuan yang lain. Seorang ibu harus memisahkan anaknya yang tidur dalam satu ranjang jika dia sudah mencapai usia 10 tahun. Rasul menjelaskan dalam hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salahum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashara wa farriqu bainahum fil madaj'. Perintahkan anakmu untuk salat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka untuk melaksanakan salat ketika umur 10 tahun. Dan ketika umur 10 tahun wajib hukumnya seorang tua memisahkan ranjang tidur anaknya, baik anaknya sesama perempuan ataupun sesama laki-laki, apalagi jika anaknya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, maka wajib hukumnya bagi orang tua untuk memisahkan ranjang anaknya yang sudah berusia 10 tahun tadi. Demikian Islam menjaga aurah. Aurah itu terjadi terhadap laki-laki dan terhadap perempuan.
Laki-laki akan cenderung melihat laki-laki yang lain jika terjadi penyakit dalam dirinya. Perempuan juga akan terjadi kecenderungan kepada perempuan yang lain jika ada penyakit dalam dirinya. Dan penyakit itu bukan fitrah. Penyakit itu bukan kebebasan yang harus dijaga. Penyakit cenderung kepada lawan jenis itu bukanlah sesuatu hak azazi manusia yang harus dipertahankan. Itu adalah penyakit. Dan sangat miris kiranya jika pemerintah dimanapun berada melindungi penyakit ini, bahkan ikut mengkampanyekan sesuatu penyakit yang tersebar di dalam masyarakat dengan alasan menjaga hak asasi manusia. Apakah pantas penyakit dikatakan hak asasi manusia? Jika demikian, jika LGBT dianggap sebuah HAM, padahal LGBT adalah sebuah penyakit sehingga harus dijaga, harus dikampanyekan, maka koruptor pun pada hakikatnya wajib juga dikampanyekan karena semuanya sama-sama penyakit. Orang maling pun bukan HAM, tapi itu penyakit dalam dirinya. LGBT itu bukan HAM, tetapi itu penyakit dalam dirinya. Jika LGBT itu dipelihara, dijaga karena alasan HAM, maka sesungguhnya koruptor pun berhak untuk dijaga karena alasan HAM mereka, karena mereka memiliki penyakit memaling uang negara. Hadirin sedang jemaah zuhur rahimakumullah. Lalu apa hakikatnya daripada aurah itu? Aurah itu bukan berada pada diri seseorang yang berpakaian. Aurah itu berada pada pemikiran orang yang melihat kita berpakaian. Maka jagalah diri kita agar orang tidak berpikiran bengkok ketika melihat kita. Seorang perempuan yang berjalan di depan laki-laki, sekalipun berpakaian penuh tertutup semuanya, jika hal itu menyebabkan laki-laki lain berpikiran bengkok terhadap dirinya, maka serapi apapun pakaian perempuan itu, maka sesungguhnya dia belum menutup auratnya, karena laki-laki lain tergiur untuk melihat penampilannya. Begitu Islam menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki, maka sesungguhnya jika kita bisa menjaga dan memperhatikan ini, kasus LGBT tidak akan pernah terjadi di Sumatera Barat. Sangat naif. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas-tegas mengatakan kaum Nabi Lut dihancurkan dengan dibalikkan oleh Allah bumi ini, lalu dihujani dengan batu-batu yang hangat, yang panas membakar tubuh mereka. Bahkan dalam ayat lain dikatakan setiap batu itu memiliki nama yang akan ditimpakan kepada orang yang memiliki nama di batu itu. Allah katakan dalam surah Hud, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Azab yang sangat pedih terhadap sebuah negara, sebuah daerah yang membiarkan kasus penyimpangan-penyimpangan itu terjadi di daerahnya, maka Allah akan membalikkan bumi ini. Yang atas akan dikebawahkan dan perut bumi akan dikeluarkan, dan Allah akan turunkan batu-batu di mana setiap batu itu memiliki nama, kemana batu itu akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di Sumatera Barat membiarkan penyakit ini, barangkali begitu banyak batu-batu dari sijilin mandud yang akan dijatuhkan oleh Allah, dan setiap kita memiliki nama pada batu-batu itu. Penyakit ini tidak bisa dibiarkan, dan jika mereka menuntut HAM, maka pindahkan mereka dari negeri Sumatera Barat ini, tinggalkan mereka di pulau di tengah laut itu. Jangan bergaul dengan kita di Padang ini, jangan bergaul dengan masyarakat muslim yang hidup di Sumatera Barat ini. Asingkan mereka di sebuah pulau, biar mereka tenggelam di pulau itu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah zuhur rahimakumullah. Lalu apa aurat yang didefinisikan oleh kitab fikih tadi? Fikih mengatakan aurat itu adalah antara pusar dan lutut. Itu dalam bahasa Al-Quran bukan dinamakan aurah, tetapi dinamakan sau'ah. Sau'ah artinya adalah sesuatu yang jika tersingkap, maka harga diri dan marwah seseorang akan menjadi luntur. Jika paha kita tersingkap baik di depan laki-laki dan perempuan, maka harga diri kita menjadi buruk di mata Allah.
Oleh karena itu, antara lutut dan pusar seorang laki-laki bukan dinamakan aurah dalam bahasa Arab, tapi dinamakan dengan sau'ah, karena itu berkaitan dengan harga diri dan marwah kita sebagai manusia. Oleh karena itu, agar marwah kita tetap dimuliakan oleh Allah, jaga sau'ah kita. Jangan sampai orang lain bisa melihat sau'ah kita. Rasul SAW saja ketika betisnya tersingkap, beliau itu beristighfar beribu kali dan segera menutup betisnya itu di hadapan sahabatnya. Begitu beliau menjaga marwahnya dalam berpakaian. Hendaknya kita sebagai muslim yang beriman, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan, agar terhindar dari siksaan-siksaan Allah yang akan menghancurkan negeri ini, jaga pakaian kita, perhatikan sau'ah kita, dan jangan pernah membiarkan aurah, pikiran bengkok yang ada di orang lain menjadi bengkok ketika melihat kita berpakaian, baik antara sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Dengan demikian, insya Allah segala penyakit akan terhindar dari Sumatera Barat, dan Sumatera Barat akan menjadi negeri baldatun qayyibatun wa rabbun ghafur. Ulama fikih Syafi'i mensepakati bahwasanya seorang laki-laki yang tidur dengan laki-laki yang lain di satu tempat tanpa ada hasrat, maka hukumnya makruh. Tapi jika seorang laki-laki tidur dengan laki-laki yang lain satu selimut, begitu juga perempuan tidur dengan perempuan yang lain satu selimut, baik karena ada hubungan kekeluargaan kakak adik, ibu bapak ataupun anak, maka hukumnya menurut Imam Nawawi adalah haram. Maka sejak kini mari kita pisahkan tempat tidur anak kita dan jaga pakaian kita, jaga sau'ah kita, jaga aurah kita. Insya Allah negeri kita menjadi negeri yang aman dan sentosa, dan Allah akan mencurahkan segala keampunan dan berkahnya kepada kita bersama. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.